Dan pemirsa, kita akan kembali ke kawasan Senayan, Jakarta, tepatnya di Hotel Sultan untuk melihat persiapan arak-arakan para Garuda Muda bersama Piala AFF U22. Baik, sudah ada rekan kami Clarissa Aradia yang sudah bersiap-siap di atas bus bandros dan akan mengikuti arak-arakan tim Garuda Muda bersama Piala AFF. Silakan, Clarissa. Saat ini saya sudah berada di atas bis untuk mengikuti iring-iringan dari Garuda Muda, yakni Timnas U22 yang berhasil menjadi juara pertama dalam pertandingan AFF beberapa waktu lalu dan berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Dan saat ini juga bis iring-iringan sudah mulai berjalan dari Hotel Sultan dan nantinya akan bergerak ke beberapa titik, diantaranya adalah Gelora Bung Karno, kemudian juga akan ke TVRI, FX, kemudian juga melanjutkan ke Tamrin, Sudirman, dan juga ke Istana Negara. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa bus ini sangat ramai, tidak hanya oleh media saja, namun juga dengan beberapa tim nasional yang sangat Indonesia banggakan. Dan tidak hanya pemain timnas saja, namun juga saat ini kami sudah bersama dengan pelatih timnas, yakni Bapak Indra Syafri. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi. Bapak, terkait kegiatan hari ini akan ada kegiatan apa saja, Pak, selain iring-iringan? Ya, setahu kita akan menuju ke istana, ketemu presiden, dan itu aja, nggak ada yang lain. Bagaimana menurut Bapak pencapaian dari Garuda Muda ini, Pak? Ya, yang jelas betul kita syukuri ya, tetapi ingat, saya pikir hal yang begini cukup memotivasi kita, tapi kita akan cepat harus fokus dan persiapan ke event yang lebih penting, yaitu AFC. Terima kasih banyak Bapak Indra atas waktunya. Ya. Jangan pegang. Ya, baik, Anissa. Kali ini kami akan bergerak ke dalam untuk dapat melihat situasi kondisi, tidak hanya di luar bis saja, namun juga di dalam bis tingkat ini juga terdapat banyak sekali rekan-rekan media yang ingin menikmati momen untuk bisa bagian dari selebrasi dari Timnas U22 ini. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan Sesmenpora, yakni Gatot, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dari selebrasi ataupun iring-iringan diselenggarakan pada hari ini, mengingat bahwa Timnas membutuhkan waktu istirahat untuk nantinya akan mempersiapkan Piala Asia yang akan segera digelar penyisihannya pada bulan Maret mendatang. Anissa. Baik. Baik, pemirsa, inilah iring-iringan bus bandros yang tadi ditumpangi oleh salah satu rekan kami, Clarissa Aradia. Mereka akan bergerak dari arah Stadion Utama Gelora Bung Karno, atau tepatnya di Hotel Sultan, menuju ke Istana Negara. Mereka baru keluar dari kawasan Hotel Sultan yang nanti akan dibawa berkeliling terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iring-iringan ini nanti akan menuju ke wilayah Sudirman sebelum nantinya menuju Istana Merdeka. Bagi Anda yang tengah beraktivitas di sekitar wilayah Sudirman maupun Tamrin, diharapkan untuk menghindari wilayah tersebut karena memang ada iring-iringan pawai Garuda Muda yang akan mengarak Piala AFF yang baru mereka raih di Kamboja setelah menang 2-1 atas Thailand di Stadion Nasional Kamboja pada Selasa lalu. Rute iring-iringan yang akan dilalui oleh skuad Garuda Muda dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, menuju Istana Merdeka di kawasan Gambir. Nah, setelah tiba di Istana Merdeka, para pemain akan disambut oleh Presiden Joko Widodo.
Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF U22 2019 berjalan sangat mulus. Skuad Garuda Muda juara tanpa menelan kekalahan. Indonesia menjadi juara Piala AFF setelah mengalahkan Thailand 2-1 dalam final di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Selasa 26 Februari lalu. Laju Indonesia di laga pertama fase grup juga sempat meragukan. Tim besutan Indra Syafri ini ditahan imbang pertama kali oleh Myanmar 1-1 dan selanjutnya imbang dengan Malaysia dan performa meningkat saat laga ketiga fase grup. Kita lihat bahwa iring-iringan yang dikawal oleh rombongan motor gede ini telah memasuki kawasan Senayan, tepatnya di Jalan Sudirman. Ini dia Piala AFF diangkat tinggi-tinggi di atas bus bandros, melambangkan kebanggaan yang luar biasa atas prestasi dari Garuda Muda. Di gelaran kompetisi AFF U22 2019, performa skuad Garuda Muda ini mulai meningkat saat laga ketiga fase grup. Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 dan memastikan tiket ke semifinal dengan status runner-up grup B bersama Kamboja selaku tuan rumah sekaligus juara grup. Kemudian Indonesia bertemu Vietnam di semifinal. Dan ketika itu Osvaldo Hai dan kawan-kawan berhasil mengalahkan lawannya itu dengan skor 1-0. Dan kemudian akhirnya lolos ke partai final. Dan pemirsa, kita akan kembali ke rekan kami Clarissa Aradia yang berada di dalam bus bandros bersama skuad Garuda Muda. Clarissa, Clarissa, bagaimana suasana di dalam sana? Keramaian. Ya baik, Anissa, beginilah suasana keramaian dan juga keriuhan pada selebrasi dari Timnas U22 atau Garuda Muda yang berhasil memenangkan pertandingan final dari AFF 2019 dan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melawan Thailand. Dan saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Semanggi, kemudian nanti kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sudirman Tamrin dan nantinya akan mengakhiri perjalanan kami di istana untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dan nantinya juga dari pihak Timnas nanti juga akan diberikan beberapa pesan juga oleh Bapak Presiden Joko Widodo karena sesaat lagi juga Timnas akan segera melakukan pertandingan pada tahun 2020 mendatang, yakni AFC atau Piala Asia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu timnas, yakni Mas Satria ya. Mas Satria, bagaimana nih Mas Satria kesan dan pesannya bisa menjadi juara? Ya, pasti pertama alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya lah kita bisa meraih juara. Terus yang kedua, yang pasti kita senang bisa membanggakan negara, membanggakan bangsa. Itu saya rasa semua impian masyarakat bisa juara. Apakah sebelumnya dari timnas sendiri sudah bertekad untuk menjadi juara dalam pertandingan kemarin, Mas? Oh iya dong, kita harus setiap latihan, setiap kita harus punya target kita harus juara. Dan alhamdulillah target kita tercapai. Oke. Untuk Piala Asia mendatang nih, persiapannya apa aja nih Mas? Apa ada persiapan spesial dan ada target tertentu? Oh, kalau persiapan pasti hal yang baik pasti kita pertahankan. Apa yang kurang dari kompetisi kemarin harus kita perbaiki untuk hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, Anissa, dan juga menurut informasi yang kami dapatkan, karena sudah berhasil menjadi juara pertama dalam pertandingan kemarin dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga yakni Imam Nahrawi, kemarin juga secara simbolis pada saat timnas sudah tiba di Indonesia dari Kamboja kemarin juga telah memberikan
berupa hadiah, yakni uang senilai 2,1 miliar rupiah, yang dalam artinya nanti setiap orang dalam timnas ini akan mendapatkan hadiah tunai sebanyak 65 juta rupiah. Dan juga karena prestasi yang sangat membanggakan ini juga nantinya timnas ini atau anggota timnas ini juga harus lebih bersungguh-sungguh atau lebih banyak berlatih lagi untuk menghadapi babak penyisihan dari Piala Asia atau AFC tahun 2020. Dan AFC atau Piala Asia ini juga akan segera dipertandingkan pada tahun 2020 mendatang. Namun menurut informasi yang kami dapatkan, babak penyisihan sudah akan segera dimulai pada bulan Maret ini. Sehingga tadi kami juga sempat berbincang dengan Sesmenpora yang juga menyatakan bahwa salah satu alasan bahwa iring-iringan dilaksanakan pada hari ini atau dalam arti tidak mengulur-ulur waktu untuk menanti hari libur agar nantinya akan ada keramaian atau antusiasme masyarakat yang lebih besar, hanya diakibatkan anggota timnas atau para pemain timnas ini harus diberikan waktu istirahat dan juga waktu untuk bertemu dengan keluarganya untuk melepas lelah sejenak sebelum mereka memulai proses latihan persiapan jelang penyisihan atau babak penyisihan dari AFC 2020 mendatang. Dan inilah Anissa keriuhan ataupun juga keramaian terdapat di dalam bis terbuka ini. Dan di sini pun juga pemain timnas tidak hanya berada di satu bis ini saja, namun ada satu pemain bagian dari timnas saja ada di belakang sana. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pula, rencananya para pemain timnas ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pukul 9.30 atau setengah 10. Dan nantinya juga akan didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Imam Nahrawi. Sangat terlihat bahwa antusiasme dan juga semangat masih terus mengucur deras di hati dan juga semangat para Garuda Muda ini. Salam dari Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, bisa karena kita sudah mengetahui bahwa mereka sudah mendapatkan hadiah sebesar 2,1 miliar rupiah. Kami juga ingin mewawancarai pemain timnas kembali. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa nih? Raffi. Mas, posisi sebagai apa di timnas ini? Saya posisi sebagai gelandang. Gelandang? Iya. Sudah berapa lama Mas sudah masuk di timnas ini? Saya dari U19 kemarin sama sekarang. Oke. Bagaimana nih Mas harapannya setelah menjadi juara di AFF dan nantinya akan menghadapi Piala Asia? Harapan saya ya semoga bisa semakin baik terus, semakin kompak timnas Indonesia, terus semakin banyak bisa mengasih suatu kebanggaan buat prestasi. Kan, wah kita harus menunduk lagi pemirsa ya, karena di sini kita banyak sekali pohon di jalanan. Dan kemudian karena sudah mengetahui bahwa kemarin ketika tiba di Indonesia setelah perjalanan dari Kamboja mendapatkan hadiah dari Kemenpora ya sebanyak 2,1 miliar rupiah. Hadiah ini akan digunakan apa aja? Kalau hadiah itu ya mungkin 2,5% ya buat dikasih ke orang yang membutuhkan, yang awas. Terus selebihnya saya akan menabung untuk buat nantinya ke depan gimana. Ada persiapan khusus untuk di Piala AFC? Persiapan khusus belum ada ya, sekarang kan lagi libur gini, jadi lagi memanfaatkan liburan aja dulu. Ntar selesai liburan ini baru kita fokus lagi buat AFC. Untuk liburan yang menurut informasi yang saya dapatkan hanya sampai 1 Maret nih, akan digunakan apa aja sih? Ya yang pasti kumpul sama keluarga, kan saya juga orang Jakarta, jadi bisa kumpul sama keluarga di sini, bisa bertemu orang-orang yang saya sayangi juga. Terima kasih banyak atas kesempatannya, selamat sekali lagi atas prestasinya. Ya, demikian Anissa laporan terkini dari atas bis iring-iringan. Dan saat ini saya sudah berada di Jalan Asia Afrika dan nantinya juga akan melewati seberang dari kantor Kemenpora dan juga TVRI, dan kami akan mengitari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sebanyak 1 putaran, kemudian akan melanjutkan perjalanan ke arah FX, kemudian melanjutkan kembali ke Sudirman Tamrin dan akan mengakhiri perjalanan kami di Istana Merdeka untuk bertemu langsung dengan
Presiden Joko Widodo. Di sini sangat terdengar sekali bahwa antusiasme dan kebanggaan sangat terasa di atas sini, dan juga melihat antusiasme dari masyarakat yang menyaksikan langsung Garuda Muda atau atlet tim nasional Indonesia dengan sangat bangga menorehkan prestasi dan juga membawa piala juara pertama dalam AFF 2019 tahun ini, Anissa. Salam buahnya. Halo Mas. Halo. Oke, saya tergantungin ini. Gimana? Jola. Bola di belakang. Mati. Baik, pemirsa, ini adalah iring-iringan atau pawai skuad Garuda Muda dan juga Piala AFF yang baru mereka rebut pada hari Selasa 26 Februari lalu saat berhasil mengalahkan Thailand 2-1 di partai final Piala AFF U22 2019. Dan kita sekarang melihat pawai tengah melewati tepatnya di depan TVRI, di depan Kemenpora. Dan nantinya mereka akan dibawa berkeliling Jalan Asia Afrika sebanyak 1 kali sebelum akhirnya nanti memasuki kawasan Sudirman dan Tamrin untuk menuju ke Istana Merdeka.